7. Mazhab Utsmani. Dimulai dengan menjelaskan latar belakang kebutuhan standarisasi teks Al-Quran pada masa Khalifah Utsman, termasuk munculnya perbedaan bacaan di berbagai wilayah Islam yang berkembang pesat. Kemudian membahas secara rinci proses standarisasi meliputi yang pertama, pembentukan komite penyusun yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Kedua, penggunaan mushaf Abu Bakar sebagai dasar utama. Ketiga, metode yang digunakan dalam menyusun mushaf standar termasuk konsultasi dengan para penghafal Al-Quran yang terkemuka. Keempat, proses penyelesaian perbedaan bacaan dengan mengutamakan dialek Quraisy. Yang kelima, pembuatan salinan resmi biasanya dianggap berjumlah 4 atau 5. Yang keenam, distribusi salinan resmi ke berbagai wilayah Islam dan perintah untuk menghancurkan versi-versi lain. Bab ini mungkin juga membahas karakteristik khusus mushaf Utsmani, seperti tidak adanya tanda diakritik dan harokat. Mungkin juga menjelaskan reaksi masyarakat muslim terhadap standarisasi ini, termasuk dukungan dan mayoritas dan penolakan dari beberapa individu seperti Abdullah bin Mas'ud. Selanjutnya membahas dampak standarisasi ini pada perkembangan Islam selanjutnya, termasuk perannya dalam menjaga kesatuan umat Islam dan mencegah perpecahan berdasarkan perbedaan teks. Akhirnya, membahas keberadaan dan preservasi mushaf Utsmani hingga saat ini, termasuk naskah-naskah kuno yang diyakini berasal dari periode ini. Bab 8. Perkembangan alat pembantu bacaan mushaf Utsmani. Menjelaskan evolusi tanda-tanda yang digunakan untuk membantu pembacaan Al-Quran. Dimulai dengan penjelasan tentang karakteristik awal mushaf Utsmani yang tidak memiliki tanda-tanda pembantu, dan bagaimana hal ini kadang-kadang menyebabkan kesulitan dalam pembacaan, terutama bagi non-Arab. Topik-topik yang secara rinci meliputi yang dibahas di buku ini. Yang pertama itu ada perkembangan tanda diakritik atau titik untuk membedakan huruf-huruf yang memiliki bentuk dasar yang sama, dimulai oleh Abu Hasan ad-Du'ali. Yang kedua, penambahan harokat atau tanda vokal oleh Yahya bin Ya'mar dan Nasr bin Asim. Yang ketiga, pengembangan sistem tanda baca yang lebih komprehensif oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Yang keempat, ada evaluasi tanda waqaf dan ibtida untuk membantu pembacaan yang tepat. Yang kelima, pembagian Al-Quran menjadi juz, hizab, dan manzil untuk memudahkan pembacaan dan pengajaran. Yang keenam, ada menambah nomor ayat dan nama surat. Juga membahas perdebatan yang mungkin terjadi seputar penambahan tanda-tanda ini, termasuk kekhawatiran tentang perubahan pada teks asli. Terus juga menjelaskan bagaimana ulama memastikan bahwa penambahan ini tidak mengubah teks asli Al-Quran. Akhirnya, membahas dampak perkembangan pada penyebaran dan pengajaran Al-Quran, serta perannya dalam mempertahankan akurasi bacaan Al-Quran di seluruh dunia Islam. Ke buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Bab 6. Kodifikasi Utsman bin Affan. Bab ini membahas secara mendalam proses kodifikasi Al-Quran yang dilakukan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Penulis mengawali dengan menjelaskan latar belakang kodifikasi ini, termasuk kekhawatiran akan munculnya perselisihan di kalangan umat Islam akibat perbedaan bacaan Al-Quran. Selanjutnya, diuraikan proses kodifikasi yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit untuk perintah Utsman. Penulis menjelaskan metode yang digunakan dalam kodifikasi, termasuk penggunaan suhuf Abu Bakar sebagai sumber utama dan konsultasi dengan para penghafal Al-Quran. Di buku ini juga membahas kebijakan Utsman untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran, termasuk keputusan untuk menulis Al-Quran dalam dialek Quraisy. Penulis menganalisis dampak keputusan ini terhadap variasi bacaan yang ada pada saat itu. Penulis juga kemudian menjelaskan hasil kodifikasi Utsman, yaitu pembuatan beberapa salinan standar mushaf yang dikirim ke
para sahabat dan masyarakat muslim terhadap kodifikasi Utsman, termasuk kontroversi dan resistensi yang muncul dari beberapa pihak. Akhirnya, penulis menganalisis signifikasi kodifikasi Utsman dalam sejarah teks Al-Quran dan perannya dalam menjaga kesatuan umat Islam melalui penyeragaman teks suci mereka. Selanjutnya bab 7, otentisitas dan integritas Mushaf Utsmani. Bab ini membahas secara mendalam perdebatan akademis tentang otentisitas dan integritas Mushaf Utsmani. Penulis mengawali dengan menjelaskan pentingnya isu ini dalam studi Al-Quran dan implikasinya terhadap keyakinan umat Islam. Diurai juga berbagai argumen yang mendukung otentisitas Mushaf Utsmani. Ini termasuk bukti-bukti sejarah seperti konsensus para sahabat, kesinambungan transmisi teks, dan bukti-bukti arkeologis berupa manuskrip Al-Quran kuno. Di sini penulis juga membahas pandangan-pandangan kritis terhadap otentisitas Mushaf Utsmani, terutama dari kalangan sarjana barat. Ini mencakup teori-teori tentang evolusi teks Al-Quran, kemungkinan adanya revisi dan penambahan setelah masa Utsman, dan pertanyaan-pertanyaan seputar akurasi transmisi oral. Bab ini juga mengulas bukti-bukti internal dari teks Al-Quran sendiri yang berkaitan dengan integritas teks, seperti konsistensi gaya bahasa dan koherensi tematik. Penulis menganalisis argumen-argumen linguistik dan struktural yang mendukung atau menentang integritas teks. Selanjutnya dibahas studi-studi modern tentang manuskrip Al-Quran kuno seperti penemuan manuskrip Sana'a dan implikasinya terhadap pemahaman kita tentang sejarah teks Al-Quran. Di sini juga penulis membahas isu-isu kontroversial seperti ayat-ayat setan dan klaim tentang hilangnya beberapa bagian Al-Quran, menganalisis dasar historis klaim-klaim ini dan tanggapan dari sarjana muslim. Akhirnya disajikanlah sintesis dari berbagai pandangan, menawarkan perspektif seimbang tentang otentisitas dan integritas Mushaf Utsmani berdasarkan bukti-bukti yang tersedia.